Bahaya. Belum juga reda kasus Marcella Santoso dan Del Pedro yang jadi tersangka karena menyebarkan racun provokasi. Sekarang kok muncul lagi komentar yang terang-terangan ngomporin orang-orang untuk turun ke jalan. Ini orang otaknya di mana sih? Aksi provokatif di media sosial itu ibarat bom waktu loh. Selalu menjadi biang kerok keributan dan bikin masyarakat resah. Siapa lagi nih pelakunya? Apakah dia cuma akun cloningan atau beneran punya otak di balik layar yang tidak suka melihat Indonesia tenang? Simak selengkapnya. Bu perlu ditegur keras, nggak apa-apa. Ini biar aja disiarkan. Perlu ditegur keras. Bahwa ketika Prabowo mengatakan atas nama rakyat dan itu berdampak menutupi kasus korupsi, Prabowo mesti tahu bahwa rakyat hari ini sedang menderita. Bahwa rakyat hari ini susah mencari kerja. Bahwa rakyat hari ini sedang kelaparan. Bahwa ada 9,9 juta generasi Z nganggur. Lalu atas nama rakyat siapa? Kalau kemudian kasus yang begitu, tanda-tandanya begitu terang, kemudian diberhentikan. Dengan atas nama rakyat dan dia tanggung. Kalau ditanggung sama dirinya, tapi kita juga curiga, uang dari mana Prabowo ya kan? Uang dari mana? Itu nanggung utangnya, bunga utangnya, atau cuman yang kemarin kena tagihan jualan kuda kali? Atau jualan kudanya kan itu. Jadi negara ini bukan paguyuban. Masuk urusan korupsi. Ini persoalannya korupsi, dugaan kuat korupsi, lalu dianggap selesai itu. Nggak cukup dengan narasi itu. Itu bukan seorang leader menurut saya. Jadi Prabowo perlu ditegur keras, ya, kritik keras, karena ini salah. Gitu. Nah, lalu dia disitu kan membangga-banggakan ya kan, kita mesti bangga sebagai bangsa yang punya kereta cepat gitu. Itu juga argumen parah. Kereta cepat Jakarta Bandung itu teknologinya Cina. Apa yang bisa dibanggakan? Bukan milik. Kalau adanya Bang Andi sama Bang Indro bikin teknologi kereta cepat dari Jakarta Surabaya yang bikin putra-putra bangsa kita sendiri, baru kita bangga. Ini Cina. Apa yang dibanggakan? Awas nih, ada provokator yang sedang bermain untuk membuat Indonesia gaduh ya. Ia berusaha sebegitunya ya mengkritik pemerintahnya Pak Prabowo yang kata dia tadi melindungi Pak Jokowi, melindungi korupsi yang ada di KCIC, teman-teman. Wow, kalau memang ada yang namanya korupsi ya silakan laporkan saja. Kenapa lantas mengkritik Pak Prabowo? Jangan-jangan Anda mau provokasi rakyat ya? Ini ada dari Indo Lebanon, kayaknya kita mesti turun ke jalan lagi deh. Ya, kata dia begitu teman-teman. Waduh, ternyata ini sudah memprovokasi rakyat supaya menyerang pemerintahan. Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi? Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya. Waduh, lah ini ada hubungannya juga jangan-jangan sama aksi yang dilakukan kemarin teman-teman ya. Jangan-jangan yang ngajak demo ini juga gerombolan anak-anak abah. Apalagi mereka kan sering banget demo, meskipun yang datang cuma aki-aki dan nini-nini. Ditambah lagi mereka punya kepentingan untuk memajukan junjungannya, si Wan Abut. Kuat ngobrol. Salam perubahan. Dengan ini pertama saya umumkan terima kasih kepada bunda-bunda, emak-emak, bapak-bapak. Isinya mbah-mbah semua ya. Saya bangunnya jam 10 habis subuh. Tapi beliau habis subuh tidak tidur. Ada yang dari Tangerang, dari Bekasi, dari Bandung datang ke sini untuk mengawal. Selalu demo mereka ini diisi oleh orang yang sudah tua-tua teman-teman. Mudah-mudahan kita ini orang yang ngotot-ngotot begitu ya. Meninggalkan istrinya, meninggalkan anak-anaknya dan keluarganya untuk datang ke MK dan sesuai sadar
Bunda-bunda kita Tuh, ini semuanya sampai emak-emak jam isinya, sama 11 mbah-mbah, jam 12 kakek-kakek, siang. Karena ini nini-nini. kita mengajak untuk berbuat untuk keluarga. Bahkan narasi yang mereka gaungkan adalah berjuang untuk keluarga loh. Gak berjuang buat negara tapi malah buat keluarga, teman-teman. Yang tadi ngomong saya siap jadi komandan penangkapan Jokowi lah, yang ini berjuang untuk keluarga lah. Jangan-jangan yang ngajak demo ini anak-anak abah semua kan? Beneran kan kayaknya agenda mereka ini sama-sama dengan video yang pertama tadi, teman-teman ya. Yang datang pun ya kebanyakan adalah mbah-mbah ya. Kalau kita berdiri di sana, kebanyakan pasti aromanya minyak angin semua tuh, teman-teman. Polisi menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus provokasi demo yang berujung kericuan beberapa waktu lalu. Waduh. Menurut polisi, dalam aksinya para tersangka membuat konten di media sosial yang berisi hasutan dan mengajak massa untuk melakukan aksi anarkis dan menjarah rumah. 7 tersangka ini dijerat pasal berbeda dengan ancaman hukuman mulai dari 4 hingga 12 tahun penjara. Selain menetapkan tersangka, polisi menyita sejumlah alat bukti, antara lain HP dan akun media sosial. Waduh. Sejumlah tersangka sudah ditahan sejak 2 September kemarin. Polisi menghimbau masyarakat bijak bermedia sosial. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam menggunakan media sosial. Dan mari kita bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif dengan tidak menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya dan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbagi informasi positif dan saling mengingatkan. Kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk selalu memeriksa kebenaran informasi sebelum membagi. Waduh, ini ngeri banget ya teman-teman. Ini bukan hal yang baru ya. Ada provokator-provokator yang sengaja menghasut masyarakat untuk melakukan demo-demo anarkis begitu ya. Para provokator ini memang sudah sangat meresahkan banget nih. Apalagi mereka-mereka ini ya, sampai detik ini masih banyak yang bebas berkeliaran. Kayaknya mereka ini sengaja deh teman-teman ya, dijadikan kayak corong begitu ya, untuk membuat masyarakat panas dan gaduh yang berujung pada demo anarkis. Ini bukanlah tambang Bitcoin. Ini adalah phone farm, kumpulan HP tanpa layar yang dikendalikan oleh komputer. Mesin ini bisa menyerangmu, membulimu, bahkan mempengaruhi pilihan politik kamu di sosial media. Wow, ngeri banget ini. Kita akan telanjangi buzzer dalam video ini. Ingat, telanjangi habis-habisan. Bagaimana mereka itu bisa dapat uang dan bagaimana mereka itu bisa ngebelokkan pikiran lu. Buzzer ini udah jelas-jelas itu membuat banyak sekali account. Mereka itu dengan teknik ini yang namanya adalah phone farming. Jadi mereka itu nempelin HP itu di dinding, lalu mereka konekkan ke komputer, lalu mereka itu bisa likes, bisa nonton video, bisa bahkan nyerang. Nah, biasanya mereka ini dapat uang itu banyak saat pilkada. Jadi misalnya ada satu kandidat dan kandidat lain tuh mereka perang buzzer. Waduh. Siapa yang bayar mereka paling banyak itu yang biasanya menang. Nah, ini gue langsung tunjuk sama kalian ya. Nah, kalian lihat ini baik-baik. Nah, ini dia. Jasa buzzer di Indonesia itu 99.000 itu udah bisa beli. Nah, kalian lihat ini. Dan itu nggak satu, ada ratusan jasa buzzer di Indonesia. Karena pendapatan mereka itu memang gila-gilaan. Itu ada yang sampai miliaran. Ya, supaya kalian tahu, ngeri kan gitu loh. Nah, kalian gue langsung ajak. Kita dengar langsung ngomong. Gue telanjangi penyedia jasa buzzer ini. Nah, gue akan langsung bongkar. Ini dia salah satu orang itu dengan centang biru loh ya. Centang biru jasa buzzer Indonesia. Wow. Dia WhatsApp pakai centang biru. Oke, kita langsung hubungi ya. Kita langsung, kalian dengar ini. Kita langsung, halo? Sebenarnya saya itu mau pesan untuk dikasih komen lah di salah satu postingan yang menjelekkan kita. Itu bisa nggak mas gitu loh? Itu kita bisa kak. Oke, jadi misalnya kan ada berita lah nih gitu ya, paling nggak kita itu ya bisa diatur lah gitu maksudnya saya. Jadi perhitungannya tadi kalau bisa nge-follow atau gimana gitu sih mas? Gimana sih? Kita ada untuk follow, like, komen itu ada kita. Oke, misalnya ini kalau saya itu lagi diserang itu di Instagram gitu. Jadi berapa lama ya? Apakah setelah saya pesan itu berapa banyak komennya gitu? Atau prosesnya gimana? Bisa dijelasin nggak? Biasanya kalau untuk 100 aja kita itu paling lama itu bisa 1 jam.
1 jam gitu. Terus kata-katanya bisa diatur dong. Misalnya kalau kata-kata yang saya mau gitu loh. Bisa Kak. Itu nanti kita kembangkan lagi aja. Nanti Kakak tinggal kasih komennya, contoh komennya aja gimana, mau kayak gimana. Nanti tim kita yang kembangin lagi. Untuk view-nya juga bisa diatur lah misalnya ya. Karena saya juga ada usaha nih gitu. Kalau misalnya view-nya saya mau naikkan itu bisa diatur. Kan bisa atur semuanya lah ya. Ya bisa. Ya, misalnya kalau ini, misalnya ada orang yang menjelekkan saya, itu biasanya kalau itu bisa di-report nggak sih sampai di take down, atau paling tidak videonya itu nggak muncul lagi gitu, bisa nggak? Kalau di report itu bisa Kak. Kasus yang emang sampai hilang, cuman kita nggak bisa ngejamin sampai benar-benar hilang gitu Kak. Oh begitu. Oke, berarti Mas sendiri sekarang ada berapa account? Kalau saya itu berani bayar mahal gitu, Masnya sendiri ada berapa account gitu? Kalau akun itu kan tim kita banyak ya Kak, jadi akunnya pasti banyak Kak. Ada 1.000, 2.000, 3.000 gitu? 10.000 juga ada Kak. Wow. Sampai 10.000 ya gitu ya? Bisa lebih itu Kak. Tapi ini murni bisnis kan Masnya, maksudnya tidak ada kebencian dengan orang lain, tapi kalau memang dibayar ya bisa dibayar aja gitu kan, bisa diatur lah kata-katanya ya. Wah, ini ngeri banget ya teman-teman, dan ini memang sesuatu hal yang di Indonesia sendiri pun sebenarnya sudah umum terjadi ya, jasa-jasa buzzer ya, apalagi ada influencer atau artis-artis yang pengen postingannya rame. Dan ini sayangnya jasa-jasa seperti ini sayangnya nih memang kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang kurang baik alias negatif. Salah satunya adalah untuk melakukan demo anarkis ini juga teman-teman ya. Dari cara kerja para buzzer yang barusan diungkapkan itu juga terlihat ya, ternyata mereka ini juga bisa dengan gampang sekali akunnya puluhan ribu bahkan untuk menyebarkan isu hoaks ya. Apabila ketika nanti demonstrasi atau apabila demonstrasi yang sudah berlangsung ada fasilitas umum yang dirusak atau ada respon yang berlebihan dari masa aksi, itu sekali lagi disampaikan bahwa itu sesuai atau itu adalah merupakan harga mahal yang dibayar oleh pemerintah karena tidak mendengar aspirasi dari masyarakatnya gitu. Jadi itu bagian dari ekspresi publik gitu. Wow. Jadi berapa banyak misalnya fasilitas umum yang akan hancur itu digambarkan oleh bagaimana pemerintah tidak mendengar aspirasinya begitu. Loh, kok begitu cara Jadi kita berpikirnya? juga tidak bisa menyalahkan gitu ekspresi yang mereka sampaikan di jalanan gitu. Dan yang mau saya tekankan adalah bahwa aparat keamanan itu kan ada beberapa pelatihannya. Bahwa dia dilatih untuk sabar, menahan emosi, terus kemudian beberapa protap penanganannya mulai dari level 1 dan seterusnya gitu. Nah, jadi saya pikir mereka dilatih gitu, mereka lebih profesional, harusnya dapat mengendalikan gitu dari ekspresi publik itu. Nah, ini nih ya yang salah satu provokator begitu teman-teman yang juga sudah jadi tersangka dan sekarang tengah ditahan gara-gara ulahnya yang sudah memprovokasi rakyat untuk bebas melakukan perusakan fasilitas umum saat demo. Ini kan sudah ngawur banget teman-teman. Harusnya kan nggak begini ya. Kalau yang namanya ekspresi itu harusnya tetap terkontrol ya. Bukan malah dia semangatin dan bilang kalau lah itu kan ekspresi rakyat. Itu kan udah kerugiannya pemerintah, salah sendiri. Kenapa begitu ya? Loh jangan begitu dong. Kalau kita berdemo mengeluarkan aspirasi itu tidak boleh sampai merusak fasilitas umum. Di dalam proses penanganan perkara ini terdapat postingan yang sebenarnya sama sekali tidak terkait dengan perkara yang ditangani. Antara lain terkait dengan isu kehidupan pribadi Bapak Jaksa Agung, isu Pak Jampitsus, isu Bapak Dirdik, dan bahkan terdapat juga isu pemerintahan Bapak Presiden Prabowo seperti petisi RUU TNI dan juga Indonesia Girl. Bahwa saya sangat menyesali dan sangat menyadari kelalaian dan luputnya saya mengecek dan meneliti kembali dan fokus terhadap apa yang disampaikan. Saya menyadari bahwa konten-konten tersebut memberikan rasa sakit bagi pihak-pihak yang terkait dan terdampak. Untuk itu dari hati yang paling dalam saya sampaikan penyesalan dan saya meminta maaf pada bapak-bapak dan mungkin pihak lain yang terkait dan terdampak.
Nah ini dia nih teman-teman ya, si Marcella Santoso yang merupakan disebut juga sebagai ratu suapnya ya. Karena memang segala macam kasus-kasus yang ada belakangan ini, dia salah satu dalangnya teman-teman. Apalagi isu negatif soal Indonesia gelap. Kemudian juga pengakuan dia kalau dia memang sengaja menghembuskan isu-isu atau konten-konten negatif kepada pemerintah. Waduh ngeri banget ini ya. Ternyata dia juga diketahui sebagai dalang begitu ya dari ramainya kebencian dari rakyat kepada pemerintah juga nih teman-teman. Aksi semacam ini nih nggak boleh dibiarkan loh ya. Kalau lama-lama dibiarkan begitu saja, wah bahaya nih untuk pemerintah dan juga rakyat. Ekonomi kita tuh sekarang sedang diperbaiki benar-benar nih sama Pak Purbaya teman-teman. Indonesia itu kalau misalnya bikin headline berita itu selalu digunakan untuk bisa memprovokasi dan mengundang kedatangan daripada kaum zombie. Ini contohnya ya. Di mana ada berita, ada artikel yang dikeluarkan oleh media ini yang mengatakan bahwa di Kongres PSI kemarin Pak Prabowo itu tuduh bahwa aksi Indonesia Gelap, kabur aja dulu, masalah RUU TNI itu adalah hal yang direkayasa yang dibiayai koruptor. Hei, dengerin ya. Kalau kita mau lihat faktanya ya, bukan katanya, kan itu memang sudah menjadi pengakuan daripada si bos buzzer bahwa memang aksi Indonesia Gelap, kabur aja dulu, RUU TNI itu adalah hasil rekayasa yang dibuat oleh mereka untuk nutupin kasus korupsi. Kalau nggak salah kasus minyak, kasus gula juga, ya kan? Itu dari pengakuannya. Jadi kata tuduh di sana udah nggak tepat banget karena yang berbuat sudah ngakuin. Dan sayangnya nih ya, kayak gini nih, biasa kan? Seperti gue bilang di awal, kaum zombie terpancing. Dan ketika clickbait daripada provokasi kaum zombie ini ditaruh di sarangnya kaum zombie, nah apa yang terjadi? Kaum zombie terprovokasi. Tuh, liatin tuh. Ya kan? Padahal kan sebenarnya kalau mereka mau melihat kenyataan yang terjadi, ya kan sudah ada pengakuan. Kenapa juga harus malah ngomong begini begitu? Ya, jangan tutup mata juga lah kalau mau sudah diakui sama orang yang berbuat. Intinya sekarang apa? Kita tuh harusnya bisa mensupport suatu hal yang lebih baik untuk kemajuan bangsa ini. Bukannya menghujat ke sana kemari tanpa melakukan sesuatu dan hanya bisa bikin gaduh nggak jelas. Jadi, ayo dipakai logikanya. Tuh teman-teman ya, bahkan ada yang seolah-olah memojokkan Pak Prabowo begitu ya, padahal apa yang beliau katakan itu benar. Pelakunya aja loh udah mengakui hal itu, ya kan? Wah, ini penggiringan ini melalui media-media besar pun juga sudah bisa menjadi apa ya, hal yang nggak tabu lagi teman-teman, ya kan? Ada kepentingan-kepentingan tertentu juga di sana. Waduh, cukup mengerikan ya. Apalagi kalau kita lihat masyarakat Indonesia ini kan gampang banget viral, gampang banget menghujat, belum cross check dari satu sisi, sisi lainnya udah menghujat buruan, ya kan? Ini agak-agaknya kita juga sebagai masyarakat nih jangan gampang terprovokasi ya. Kita harus benar-benar memilah mana informasi yang benar-benar benar dan juga informasi yang kayaknya wah ini nih, ini teriakan atau cuitannya para buzzer nih ya. Nah itu tadi untuk informasi hari ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like videonya dan juga subscribe channel Perspektifnya. Jangan lupa juga untuk share video ini sebanyak-banyaknya supaya makin banyak yang tercerahkan. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.